Wancina lapar kermejena ditahan, betengkar rasa duh kukuru bukan. Lamun lain dasarna ku keimanan, sirup jeung gorengan si ganu ngagupayan. Punten. Bios bocorkan we ka dieu bios tenan naon. Pak, punten, Pak. Abdi nulis lirik sirup. Kadah di bahasa Indonesia kan sirup. Lain sirup. Orang Sunda. Punten. Orang Sunda mataranya punten. Bade meser sirup. Gaya teh sirup biasa. Malah biasa lagi nyebut lagi dengan limun. Sirup. Jadi Jadi barangnya di siapa jadi? Sirup jeung gorengan. Suara hiji, suara genset. Nah, habis suara toran we. Sirup anu 7 up teh geuning. Maneh teh bener. Maksudnya rasa. Nah dulu saya baru tahu sarung bisa bunyi. Sarungnya bunyi. Sarung les bumi mah. Oh benar. Sarung les. Bener lah. Tau dituluykeun lah. Bah bukan les bumi, itu sarung les bunyi. Oh, Juat kudu tamat ah. Parah. Langsung ke pembukaan. Bapak sih. Parah. Aduh ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini saya harus nahan emosi sebetulnya. Tapi karena saya selalu rajin bersolawat jadi emosi tertahan. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Barusan tuh harusnya lagu baru. Harusnya lagu baru. Itu lagu baru yang saya ciptakan. Betul. Di gedung PWNU sini Ya. di Media Center. Hanya berapa menit ya? Dalam beberapa menit dan lagu itu alhamdulillah nggak enak memang. Itu lagu baru judulnya Abdi Pasrah. Abdi Pasrah. Jadi lihat di YouTube saya ataupun di YouTube-nya NU Jabar channel. Ya. Gitu. Alhamdulillah hari ini di episode di pasal ke-11 Heureuy Ajengan atau Guar Budaya Heureuy Sareng Ajengan nepakeun rasa ka papada jelema. Di pasal ke-11 ayeuna teh alhamdulillah tadi kan bocor kamera kan sudah diperlihatkan. Jadi saya sempat meminta kepada panitia untuk menghadirkan Wanoja untuk menjadi tamu. Wanoja. Alhamdulillah kan akhirnya di pasal ke-11 ini teman-teman panitia 17-an bisa menghadirkan sosok wanita inspiratif. Alhamdulillah. Insya Allah inspiratif. Ini nih, ini jangan sampai dianggap biasa-biasa. Beliau ini aktivitasnya banyak. Gimana Mas? Banyak. Kalau banyak biasa. Banyak. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng. Aktivitasnya loba. Saking loba gitu kan. Ini bayangkan. Tapi namanya dulu, namanya adalah Teh Leli Mei. Ya. Apal saya. Dan kalau Mei itu lahirnya apal saya. Lahirnya berarti bulan Rewah. Benar. Kalau Rewah itu pasti sukanya buah belewah. Mohon maaf jangan diganggu dulu. Iya. Saya sedang Serius lah. Teh Leli Mei ini adalah seorang sosiopreneur. Sosio tahu nggak kamu sosio apa? Nah itu. Sosio itu apa kemasyarakatan. Planner itu jadi pengusaha. Jadi sagalawin di masyarakat diupayakeun. Wah, sagala diusahakeun. Sagala diupayakeun. Aya masyarakat boga ember jual. Gitu. Aya ninggali masyarakat aya awewe geulis, Pak jantenkeun TKW angkat. Gitu ieu sosiopreneur teh eta. Pokoknya yang penting manfaat we nya. Yang penting manfaat jeung jadi duit di lingkungan masyarakat eta sosiopreneur. Alhamdulillah. Saya baru. Punten ka para dokter sareng profesor upami terminologi abi ngaco nya.
Tapi makan teh nyakola. Teh Leli Mei ini founder sahabat Museum Sri Baduga. Tuh. Uningat tuh. Sri Baduga di Tegalega. Tegalega. Sri Baduga teh kan nami rajanya teh. Mohon leres. Tuh. Sri Baduga Maharaja. Laras eta. gitu. Sanes Sri Budak Baduga itu kan dia sanes. Founder Bandung Youth Forum. Oh, forum anak muda. Alhamdulillah. Founder Rumah Belajar Ibu Inggit Garnasi. Bayangkan ini segudang aktivitasnya bahkan apa ya? Teh Leli ini pernah menjadi seorang penyiar RRI Bogor tahun 94 sampai iya pun bisa tanya Billy Abdi anu ngaco teh tim skrip. Skrip. Puasa kumaha caritana penyiar RRI Bogor tahun 84 weekend ka tahun 47. Kela. Tapi dah Kang abi masuk ngajirim teh gini. Tanya bener leres. Jadi kumaha mundur gitu kumaha itu ngarti urang. Itu ngarti ya. Penyiar RRI Bogor tahun 84 dugi ka tahun 87. Pasca kemerdekaan eta teh nya. Kumaha aing teu detik. Tah ieu rada aheng episode ieu. Keun bae lah. Teu kudu diedit keun bae. Geus ngarti urang maksudna mah. Teu kudu diedit. Masa nama 84 dugi ka 87. Eta di RRI Bogor. Teras kantos di Sindo Trijaya FM Bandung 2014 juga 2015. Event planner dan content provider. Masih ayeuna owner CV Cemara Bintang Utama, konsultan pariwisata, konsultan pengembangan desa wisata, Allahu Akbar. Amang we eta mah wisata we. Laras konsultan jasa pengelolaan lingkungan, konsultan pemberdayaan masyarakat, konsultan tani rukun berdikari, lamun teu rukun berarti moal berdikari sih. Berdikari, gotong royong teh pan urang mah asasna. Rek berdikari kumaha kan teu rukun hirupna. Eta nu aing dug gitu. Jadi boleh katunggal teungeul. Gitu lah dia. Eta belaras pisan. Enak urang ngobrol. Ya. Punten pisan. Hatur nuhun ka PT KAI, ya alhamdulillah PT KAI. Teras aya Vintage Bandung teh Leli. Vintage tah ieu ge pamit lepat mah ti vintage ieu teh. Ieu teh, ieu sae ieu bade ditambut pikeun monolog kata ieu nih sae. Candak we. Naon teh sada canak we teh. Pan asas manfaat teh nya. Ari media center mah sagala rupa barang nu aya dina aya milik umat. Gitu alhamdulillah mah candak mixer naon ya. Mangke lah. Vintage Bandung. Jadi Teh Leli kedah ngadongkaman ka ajengan sakur. Mohon insyaallah tadi ge tos ieu dah nuju teleponan sareng Kang Dadan ya. Kang Dadan mohon insyaallah. Eta barang-barang teh. Salam kenal. Barang-barang kuno unggul. Malihan aya hiji nu kuno tapi teu diical eta mah. Naon teh eta? Uyutna. Pan kuno. Uyut teh dipajangkeun dipantau ya. Ente di imah we. Di imah kan aya fotona. Eta beri digalet, tong digalet ampun uyut. Oh manawi teh paneta teh pun oge gitu. Punten ajengan sakurah heureuy wae. Teh Leli Mei itu nama yang memang sejak lahir. Leli Mei atau nama asli kah itu? Nama panggung atuh. Nama panggung. Asik ini gaya ya. Nama panggung. Nama on air. Nama on air Leli Mei teh leres. Nama asli abdi mah Leliana Meilani. Eta teh disingkat. Leliana Meilani. Mohon. Ame raoseun we Leli Mei gitu tah. Leres. Nama keren lah itu nya. Leli Mei. Magaol gitu lah mohon. Tapi Leliana Meilani, adakah dengan hubungan dengan Sasi, Mei atau memang tidak ada? Ya pasti ada lah. Tadinya mau lahir Januari nggak jadi, jadinya Mei gitu. Lahirnya tadinya mau Januari. Tadinya mau Januari. Ini Jailani. Ini. Ya. Untung ke Januari. Jadi Januari Jailani tadi. Januarudin berarti. Tenakeun berarti. Tenakeun. Tapi biasanya saya mah menduga-duga aja Leliana Meilani. Nampak seperti ada nama marga di situ. Aduh, marga satwa ya bukan? Bukan. Margahayu mungkin. Keturunan pisan gitunya. Ya betul ya, ada fam di situ kan. Kayaknya meni kumaha ge. Mohon tapi da abdi mah tong di hariwangkeun Sundana lah.
Tapi leres ya memang, tapi bagaimana kita harus hormat bagaimanapun Iya. itu kan Betul. darah kita Betul, tidak leres, bisa leres. dikukup tidak bisa ditolak. Iya. Marga yang di depannya Meilaninya tuh apanya? Meinya atau Li-nya? Oh, saya mah apa? Karena Abdi saudara-saudara juga banyak yang dari etnik Tionghoa. Sejak lahir atau memang mualaf Teh Leli? Sejak lahir sih sudah muslim, cuma kita banyak di lingkungan yang non muslim juga gitu. Oh, ini dia seru nih. Di Bandung Teh lahir Teh? Saya di Bogor, Di lahir Bogor. di Bogor. Bandung dong. Bisa diubah nggak? Kenapa saya? Kenapa saya maksa ya? Iya. Tapi bisa diubah kali ya, boleh lah ya. Iya. Di Bogor ya, Bogor tuh kota hujan. Iya. Kota hujan. Kota hujan. Bahkan sekarang jadi agak centil sekarang. Kota hujrinah. Asik. Buiten zoh. Iya, kota hujan memang. Nah, tapi orang tua memang sudah muslim. Sudah muslim. Iya, Nah, ini agak seru juga nih ceritanya bagaimana orang tua memang berketurunan Tionghoa, kemudian beragama Islam. Apakah memang dari keturunan sebelum sana memang, karena memang di dataran Cina juga memang sudah ada banyak yang Iya, banyak lah. Dari kecil sih saya tidak merasa menjadi orang asing ya, karena saya memang lahir besar, lingkungan tempat saya dibesarkan juga memang di Bogor ya, di Tanah Sunda gitu. Dan di lingkungan kami pun pada zaman itu mah ada teu aya anu rasis-rasisan teh. Leres. Semua teh kitunya. Nggak ada lah, semuanya hidup damai rukun sejahtera lah gitu. Dan tidak juga ditanamkan bahwa kamu beda dengan yang lain, enggak, tidak seperti itu juga. Pokoknya semuanya setara gitu. Betul. Itu sih yang ditanamkan oleh keluarga besar saya, orang tua saya gitu. Kalaupun memang misalnya ada perbedaan terutama di dalam segi di lingkungan saya gitu ya, ada yang ya ke gereja, ada yang ke kuil dan lain-lain. Kita hanya tidak pernah dibicarakan tentang perbedaan, tapi lebih ke pokoknya nyembah ka Gusti we udah gitu. Betul. Pada saat ngumpul dengan keluarga mah teu ngabas keagamaan, mak balake cerakan. Ranginang. Ternyata ranginang kaporit pisan. Ranginang tuh alat persatuan. Betul. Tina butir-butiran teh eta. Oh. Ranginang dari yang kecil-kecil dihijikeun menjadi sebuah, tapi lamun hiji mah disebutna remeh, mau ranginang. Arek digegel ge hese nyempil. Dan bahkan jadi centil kieu ada. Dahi seutik. Nyempil we tanah huntu teh. Aduh teraos teh nya. Panyakit. Iya asetonnya bagus, beli di mana ye? Di Mahmud. Oh my god. Apal Mahmud. Apal. Pangkeureun seket IP teh ini. Oh etanya. Di si Jonasnya, si Jonas. Dekat pasar Pamoyanan. Teh Abdi teh host jaba akademisi Abdi teh tong dipancing ke ranah eta. Da wios akang mah akademisi, saya mah akademistis da wios. Abdi sok jadi kikituan kan. Jadi tenang mun aya di pengker teh wios abdi akademistis Kang. Ah bener. Si pali dia teh dijuru ya mah. Ampun saya mah teu kuat pali dia ya. Orang ge TKO kade awas. Tekop di mention ya. Ngedegungkeun wae. Teh, apakah di bulan suci Ramadan ada menu khusus yang unik gak? Karena memang setiap etnis tertentu baik Indonesia ataupun luar negeri juga memang memiliki makanan khas, betul. Apakah memang ada di etnis Tionghoa juga mungkin memang itu di leluhur makanan ini cuma mungkin dikombinasi dengan halalnya gitu misalkan. Dan sebetulnya mah tidak jauh-jauh dari mie ya sebenarnya mie anggar we mie gitu ya. Tapi di Bogor teh dan saya belum nemu di Bandung, mie teh disebutnya mie golosor. Oh. Koneng, mie teh koneng. Di golosor teh jadi nya mie aci, tapi benten jeung nu di Bandung, Kang. Benten. Pami dituang teh golosor ya gitu tah. Teu kudu dikunyah, jadi mie golosor yang geser ya gitu tah. Paengan sok aduh terjadi. Dia yang kembali tehnya. Atau data dikunyah pan teu diproses jadi kitu we. Da salerusna mah niat dikunyah Kang. Kuleur teh ya. Geser gitu tah. Oh, mie golosor. Jadi mie golosor itu mah dikombinasi mangga we
kalau mampu bisa pakai daging, kalau tidak mampu banyak engkol weh. Gitu. Aduh, tapi abi kacan kantos ngaraos Insya Allah mie mungkin golosor. atunya, urang pangdamelkeun pami. Pami di Bogor gogolosaran abi kantos. Mina tacan. Ya beli aya di Subang samina mie golosor Mie tapi golosor, benten. Oh gitu. Jadi mie di dieu nu tuangna di ditu golosor. Golosor. Gitu dia abi mah. Oh teh ya. Salah. Nah, lain lah. Ngebuce gua ya. Mie golosor ya. Mie golosor ya. Mie Berarti putih. memang mie itu juga makanan khas ya sama sami wae nya. Sami wae. Bahkan mie itu pasti berkaitan dengan wanita. Tah gitu. Mie teh nya. Mohon. Api mie. Api sareng mie kan pasti awewe. Mie, Iya. kumaha api, cenah dak nyambut pasti awewe golosor we. Golosor eta. Berkaitan Kang, berkaitan Oh, pisan. teu kan ari istri makan kedah gitu kacar oge pan Oh, gitu. leres. Bade tuang heula atuh nih bade Ting ting. Perem we. Carogena teh langsung nu ieu atuh. Terus pas ditayang teh duanana keur karario we. Ngobrol teu kieu. Allahu Akbar ya Allah. Teteh juga ternyata memang sekian banyak pengalaman ya. Teteh di siaran, kemudian kan memang saya ngeliat sih background siaran cukup lama ya dari 94 sampai ke 2015 mah cukup lumayan itu. 2004 sampai 94 sampai 2015 di siaran. Lain siaran kutu, lain siaran radio. Soalnya teh Radio ini penyiar RRI Bogor. Di RRI yang session program 1 yang di Program 2. Program Di 2, Pro 2-nya ya, Pro di 2 Pro 2. FM. Oke. Kan anak muda teh ya. Oh, betul. Eta mah nu hiji masuk rada nutos eta. Biasalah angkatan kolonial. Saudara. Gitu kan kalau di Pro 1-nya begitu kan. Saudara-saudara kelompok pencapir dari itu Pro 1, itu Pro 1. Kalau Pro 2, kan Pro 2 di sini kan si Alan, si apa itu kawan-kawan saya semua itu apa yang di Pro 2. Kemudian di Trijaya. Di Sindo. Sindo Trijaya. Setiabudi ya. Oh. Nah, di Setiabudi. Ferry ya ada. Iya, Kang Ferry, Kang Fajar. Ferry Fajar ya di situ. Aduh, tuh udah masih Sebagai saihwan kene jeung abdi di urusanana broadcaster. Tuh, keren broadcaster saya nyebut teh naon teh teh. cocot kencono. Lah. Oh, cocot kencono. Ilmu nanti kudu cocot kencono eta teh Kang. Saya iya betul, cocot bekicot. Naon atuh. Ini di zaman Orde Baru katanya narsum pernah terdiskriminasi tuh, Cen. Berarti Teteh pernah terdiskriminasi dalam kasus jilbab penyebar racun, isu sara dan kumaha eta teh. Lagi happening bisa mending Orba mending ketahuan abdi teh umur sabaraha ieu teh nya. Wios da abdi mah penganut lebih baik boros umur daripada boros wajah. Sepakat teh. Sepakat teh. Abdi mah Kang Suni meunikat tingali anom wae, Cen. Oh, alhamdulillah hatur nuhun pisan. Kumaha maksudna? Jiga 78 we, Cen terus. Kolot cai teh eta mah. Kurang ajar. Iya, itu teh ada pengalaman. Jadi Leres. saya teh coba-coba pakai jilbab teh tahun 92. Itu teh kan belum rame, belum Betul, seperti betul. sekarang ya. Betul. Itu teh ada satu hal yang menyebabkan saya memutuskan untuk pakai jilbab walaupun belum istiqomah gitu ya, masih zaman sekolah SMA waktu itu. Nah, terus ketika di menjelang Orde Baru tumbang itu kan cukup chaos ya keadaan di negara kita ya, dan etnis Tionghoa terutama terdiskriminasi sekali, Betul. toko-toko dihancurkan. Betul, tahun dan lain-lain. 98 tuh ya. Iya, itu menjelang itulah 97 98 ya. itu, Nah, waktu itu waktu mau ke kampus gitu, abi teh biasa we danya nganggo kerudung, tapi tak acan ayon tak acan masih biasa kieu we. Betul. Nah, di halte Kang, ngantosan, abdi kuliah di Jakarta, ngantosan bus gitu. Teh aya tah rombongan ngalalangkung, gitu teh. Meureun ningali sipit, meureunnya gitu perawakan. Karena pada waktu itu memang tidak bisa disalahkan juga saudara-saudara kita yang sedang murka itu. Karena banyak juga teman-teman kami yang memang keturunan Tionghoa yang memang non Muslim mencari aman menggunakan jilbab. Memang saat itu juga memang ada memang saat itu karena memang kan sangat tidak aman pada waktu itu untuk teman-teman kami para perempuan-perempuan Tionghoa yang waktu itu memang non Muslim tapi mereka keluar rumah ya mohon maaf ya pelecehan dan lain-lain itu sudah chaos pisan lah ya pada waktu itu. Nah, saya sih nggak mikir sampai sejauh itu tadinya Kang, tapi ternyata kena juga ketika di halte.
ditarik-tarik gitu kan. Wah ini Cina, hajar perkosa, wah sampai kayak gitu kan. Itu memang wah chaos gitu. Yang ngadeg-deg oke nya, sagagah-gagah yang ngadeg-deg angker gitu. Untung pertolongan Allah teh dekat ya Kang. Ada bapak-bapak pariksa heula KTP-na, cenah bener teu non muslim gitu. Lu kamari gak di ditu aya cenah pura-pura ta, cenah pura lain non muslim tapi pakai jilbab cenah gitu. Akhirnya saya keluarkan KTP, kartu mahasiswa dan di situ tertulis bahwa saya muslim, nggak jadi. Alhamdulillah ditolong. Terus kikituan teh terus naon maneh? Kunaon kitunya orang teh kesel saya ambek Betul Kang, abdi mah. Saat itu saya kesel. Pan abdi mah cool Kang, cool abdi mah. Jadi rada cicing. Pas tos ditarik-tarik abdi tong gitu padahal nya. Padahal geus-geusan eta teh. Tarik bang gitu. Kurang emosi bieu. Enggak ada memang ada hal yang zaman eta teh belah-belah teh naon gitu teh. Jadi belah-belah we gitu celingak gitu kan. Tapi tidak membuat rasa diri bahwa Indonesia begini, saya tidak suka dengan Indonesia itu akhirnya tidak membuat pemikiran seperti itu kan teh. Jadi enggak, justru sebaliknya Kang. Saya merasa ini harus ada yang diperbaiki nih. Kayak gitu. Jadi tantangan ya, gaya ya. Pada waktu itu kan lagi aktivis-aktivisnya tehnya gitu nya, lagi turun ke jalan teh. Wah, gogorowokan teh. Wah, nu kieu ya, nu kudu dibenerkeun ya. Tong main gampang kehasut gitu. Ya kudu di cross check gitu. Untung ada selembar KTP walaupun udah burak tapi masih tertulis Islam di situ. Jadi saya terselamatkan oleh itu dan ini kalau dibiarkan orang-orang penuh amarah terus tanpa penjelasan, wah mau jadi apa? Betul sekali, betul. Dan tahun 98 jujur saya salut juga kepada para mahasiswa dan tokoh-tokoh pergerakan tahun 98 yang memang demi mau tidak mau saat itu pergerakan juga memang demi Indonesia itu kan. Tahun 98 mereka turun ke jalan, saya sedang cunihinnya 98. Karena saya sudah tidak jadi mahasiswa saat itu. Bapak memang? Saya jadi pengawal. Pengawalnya apa? Oh iya waktu saya ikut di Jakarta cuma ngawal anak-anak. Oh. Aku gila. Bapak ngawal mahasiswa ke sana juga? Ke mahasiswa. Oh iya keren. Jadi saya ngawal terus biar anak-anak nggak ini. Tapi 98 itu masih murni sekali memang pergerakan mahasiswa. Sangat murni, masih sangat. Makanya saya juga ngawal anak-anak asrama putri waktu itu. Di mana Pak asrama putrinya? Masih ada kontaknya. Kita lanjut lagi nanti obrolan tambah seru dengan Teh Lely May ini dan banyak hal yang ingin saya tanyakan, bahkan ada sekitar 142 pertanyaan yang akan saya ke Teh Lely May. Tapi subuh ya. Banyak yang akan kita gua, nanti kita akan rehat dulu sejenak. Silakan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Badai pandemi yang melanda dunia memukul berbagai sektor usaha, tidak terkecuali PT Kereta Api Indonesia Persero. Pandemi ini menempatkan manajemen KAI ke dalam tuntutan luar biasa bahwa perusahaan sedang menghadapi krisis. Perlu penanganan yang mengedepankan manajemen krisis dalam merespons dampak yang ditimbulkan. Transformasi merupakan pilihan yang tak terelakkan untuk KAI agar bertahan dan berkelanjutan dalam rangka mencapai visi dan misi. Transformasi bisnis dan budaya perusahaan mutlak diperlukan. Perubahan budaya perusahaan yang mengedepankan nilai akhlak
diharapkan mampu menjadi senjata andalan menghadapi badai pandemi serta saat badai telah usai. Disiplin dan kecepatan eksekusi merupakan hal yang tidak dapat ditawar. Bunga yang indah dipetik dari usaha, kerja keras, dan penanganan yang tepat dan cepat. Sinergi anak usaha dalam pembangunan investasi perusahaan juga selalu ditingkatkan. KAI juga terus melakukan upaya kerjasama dengan eksternal. Stakeholder management yang baik mutlak dikembangkan guna menjaga kepentingan perusahaan. Demi mewujudkan transportasi yang bersinergi, telah dilakukan penataan stasiun sebagai simpul integrasi moda transportasi. Layanan lanjutan moda transportasi terus dikembangkan, baik penumpang maupun angkutan barang. Hal tersebut menunjukkan komitmen PT KAI untuk terus berbenah diri, serta siap menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Wancina lapar kermejehna ditahan, betengkar rasa duh kukuru bukan. Lamun lain dasarna ku kaimanan, sirup jeung gorengan si gadung ngagupayan. Parah penyanyi itu. Dilajak bela. Kurang mata kio ge. Gitu ya. Jadi kehalangan tapi indah gibri kan. Sok. Panjangan orang sirinya. Di halangan itu. Oh iya. Berarti kurang iya tuh kegituan ya. Jadi aku terkail. Oh, terpancing. Terkail. Terpancing, terkail. Gimana? Salam. Uji coba. Yang terakhir kudu bener ah. Tolong hargai penciptanya dong. Gimana? Lasut wae nya. Lasut wae. Aing mah. Atur nuhun pisan itu seueur pisan nu ngarojong teh. Alhamdulillah. Ting awitan gula, aya bahkan ti one produk one pesantren. Ti timur, ti ansor ge aya gula aren, segala rupa gula cair kinca mohon. Berkah. Insya Allah UKM oge orang apa dirojong ku buar budaya. UMKM nya usaha maneh kumaha maneh. Usaha kecil menengah. Usaha maneh kumaha maneh. Ta eta UMKM. Punten ieu mah heureuy. Tapi leres usaha maneh kumaha maneh mah usaha maneh kumaha mitoha. Wah mungkin. Penjajahan. Wah mungkin. Punten ah. Ongko usaha tapi keur dagang ku mitor goran yang ngumbah heula mun mah. Dia tahu usaha. Masa depan we eta mah nya. Masa depan eta. Urusan. Allahu Akbar. Kurang lajengkeun teh iya Abi di dalam Al-Qur'an uru gaya. Urang menyebutkeun ieu. Sok rada ngaderek deh. Abi sok sedih pami nyebutkeun di dalam Quran sok sedih abi teh. Teu bisa ngaji Abi. Ada disebutkan beberapa tipikal perempuan, di antaranya perempuan sebagai Anissa, perempuan sebagai Umi, perempuan sebagai istri, dan perempuan sebagai penggugat atau al-mujadalah. Tah, iya pendapat teteh ya. Ya penting kemarin dia aya dua istri oge nuju nonton tapi nuju WhatsAppan meuteun sareng calon karya kumaha. Lainna ngaji kalaka. Update status Kang. Tag-nya Abi Mangga teh. Paket komplit sih perempuan. Paket komplit perempuan teh. Bisa jadi apapun dalam kondisi apapun. Iya, mancala putra mancala putri teh. Pan indung lamun saur Sunda teh mah indung pangawasa. Oh, eta. Indung pangawasa. Iya. Kenapa surga harus ada di bawah telapak kaki ibu? Sama telapak meja hese. Kayak mah enjing-enjing lamun kayak sahur aya ditajong ku mamah tehnya gitu. Sahur. Eta teh tendangan dari surga ka dia. Oh. Abdi mah pasti lamun ditajong ku indung ayeuna, abdi pasti ceurik. Meureun maca babacaan meureun. Geus maot. Menyes kumaha sok. Indung urang jujuk ke Allahu Akbar, nah mama hirup deui.
Terus maot Pan. Ya, jadi dari konsep yang tadi dikatakan sebagai Anissa, sebagai Umi, sebagai penggugat, sebagai gitu istri. ya, sebagai istri. Betul. Itu adalah peran wanita yang sesungguhnya, Kang. Gitu. Indung pangawasa. Jadi kalau diibaratkan elemen di bumi ini, perempuan itu adalah tanah gitu, Kang. Di mana tempat berpijak, bukan diinjak ya. Berpijak, bukan diinjak. Makanya sebutnya juga Ibu Pertiwi. Tak aya Bapak Partowo. Bata ayah. Makanya Bapak Partowo mah pelawak. Parto itu kan panjangannya Partowo. Ibu kota. Tak aya Bapak kota. Tah eta. Ibu kosan ya. Ibu kosan. Jarang Bapak kosan jarang. Teka sebatnya. Ini mohon maaf kepada para pria, bukan merendahkan, bukan, tapi ini adalah porsi posisi. Betul. Porsi posisi. Dan wanita tanpa pria juga atuh. Hanaang. Wanita dijajah pria sejak dulu. Pembenaran itu mah lagu Sejak dulu wanita dijajah pria. Hayo we. Sejak pria Tah judulnya naonnya teh? Eta pembenaran para pria sih kami. Tenang wanita. Kaki saya mana satu? Loh. Tadi di mana? Tadi ada gini. Terus? Kayak saya ini pas saya gini. Loh. Gak ada satu. Loh. Mana ya? Oh ini. Maaf ya. Iya, saya sampai pusing Kang ini. Ayo kejauhan sini aja. Coba Kang. Sini aja. Kalau dia sampai pusing gini aja. Pusingnya beda. Iya. Ya kalau menurut saya itu adalah wanita adalah indung pangawasa kalau kata orang Sunda gitu ya. Terus juga wanita adalah tanah tempat berpijak, tempat kita menitipkan benih, kemudian tempat yang menentukan benih itu tumbuh dengan baik atau tidak gitu kan. Kemudian dari benih itu akan tumbuh pohon, dari pohon itu akan menghasilkan buah yang bisa dimakan, kemudian akan melahirkan juga udara-udara yang bisa kita hirup. Jadi perempuan tuh penggambarannya seperti tanah seperti itu. Oh, tuh ini. Tapi tentu memang bertahap ya Teh. Seorang perempuan sebelum menjadi Umi tentu menjadi memang sosok Anissa dulu perempuan ya kan. Betul. Sebagai bahkan sebelum menjadi Umi sebagai istri dulu. Nggak mungkin ujuk-ujuk boga anak tanpa salah laki Pan gitu. Ya, jadi ketika menjadi Anissa, ketika menjadi perempuan, sebenarnya nilai-nilai bahwa marwah perempuan itu sebenarnya sudah harus maruahnya perempuan itu sudah harus ditanamkan. Marwah. Karena selama ini mohon maaf ya pendapat saya pribadi kita tidak pernah dibuat bangga loh terlahir sebagai anak perempuan karena kan sejarahnya gitu anak perempuan anak perempuan nggak boleh harus ada anak laki-laki gitu kan. Nah jadi kalau perempuan seolah sumur dapur gitu kasur, kan kasur hanya seperti itu. Di kasurnya naonan sih sebetulnya? Biasa kekebut kan tuh bisa sirem. Kalau ke sumur kan jelas nimba. Kalau ke dapur masak. Tapi kalau ke kasur ngapain? Ganti spray kekebut. Pirage gitu tuh padahal mah. Kudu jadi riweuh. Tolong jangan dipertajam. Jadi masalahnya. Ya kan kasur. Ya kok bade dibahas wae ya teh. Teu tong dikupas. Ulah cenah. Biar engke tos buka eta. Tah janten kalau menurut saya gitu, perempuan itu sebetulnya banyak yang tidak diungkapkan bagaimana perempuan itu punya peran penting. Sekarang sok Kang Sony, bayangkan di rumah istri bae duanya 3 poe lah. Bayangkan Kang, rada kieu tah Kang. Bayangkan ketika sare. Terlalu dalam. Kade, mesti ke bawah gitu ya. Enggak, jadi peran perempuan itu sesederhana seperti inilah. Kalau kita ngomong konsep, ngomong metode, rumit rasanya. Betul, Teh. Sesederhana ini aja lah. Misalnya ibu atau istri di rumah bae 3 dinten we teu nyeuseuh, teu masak, teu ngomong, tacik bayangkeun we. 3 dinten we lah tong saminggu lah. Teu make kabur aya di imah gitu. Teu make kabur aya di imah tapi baeud we. Baeud we gitu. Terus nih arek tuang teh nya tudung saji kosong. Bade gentos acuk kotor, acan dilicin. Sik bagaimana itu keadaan rumah, bayangkan saja. Itu baru rumah Kang. Bagaimana sebuah negara tanpa perempuan. Sungguh rumah tangga kodel banget itu. Malaman, karena pantau we kieu teh. Eta teh karak urusan dapur, karak urusan sumur. Dapur sareng sumur. Can kekebut encan teh. Can kanu kasur. Can kekebut acan. Tah bayangan 3 poe we tah Kang Kodel 3 poe we. Dak perempuan kalau marah itu tidak menggunakan kata-kata menjawab pun. Asli. Mama, sangu aya di mana?
Gitu. Mau nggak jawab, akhir itu mau aku ya. Bahasa kolbu teh. Bahasa kolbu di Bali mana mah? Si mama menik itu ya tuh. Mah atas ya tacana. Gitu, nggak jawab teh gitu. Jadi hati-hati loh perempuan tanpa Bahasa menggunakan tubuh bahasa ya. verbal, Bener. tubuh gitu. Dapun bojoge ka abdi nganggo bahasa non verbal. Gitunya. Terus nggak derek deh kata teh. Abdi nyanak jejer bade nguseup kieu wungkul. Asik. Kieu wungkul. Nah. Wih deui abdi. Bayangkeun. Jejer ku abdi ku aing potong-potongkeun. Aya sugan teh pas dipotongkeun teh anggar ngambek deui. Kawas nu beunghar wae cenah. Salah deui wae. Salah teh tah eta. Tidinya ngadak-ngadak abdi hayang nu ngora. Tah, eta tanya sok rada gitu Sakitu, cari alasan teh gitu. Alibi pisan. Alibi teman dasar. Jadi memang betapa sosok wanita di dalam Islam tuh justru orang salah persepsi seolah-olah berada di bawah bayang-bayang laki-laki itu tidak, bahkan sosok yang sangat dimuliakan. Jadi disebutkan lagi 3 kali ibumu. Baru ayahmu tah eta. Betul. Dan itu di dalam agama, di dalam negara pun soknya eta teh tadi ibu pertiwi teh, ibu kota teh. Dan bagaimana kita memang negara itu sudah mengatur perempuan itu luar biasa gitu. Cuma ya itu kesadaran dari si perempuannya sendiri juga masih kurang. Nah, itu. Sepenting apa dunia pendidikan bagi seorang perempuan teh? Penting, sangat penting karena kita akan melahirkan peradaban baru ya. Kalau menurut saya perempuan itu adalah madrasah pertama, yang pasti ibu tuh madrasah pertama. Iya jadi ingat wanita itu madrasatul ula disebutna teh. Betul. Jadi pendidikan yang didapatkan oleh generasi penerus kita yang lahir dari rahim kita itu pasti yang dia kenal pertama adalah ibunya dengan segala perilakunya. Kalau tidak berpendidikan kumaha teh ya. Di sini pendidikan learning prosesnya langsung ke ibu. Langsung, apalagi ada ikatan batin kan dari si anak kepada ibu. Jadi ya kadang kan kita orang tua punya ego ya. Nurutan sasi sok buat apaan mama. Tapi itu mitoha mah sok henteu. Lamun budak abi aya katingali rada goreng adat teh. Jika bapana. Lamun giliran keur alus, benernya katurunan orang-orang bisanya mah. Bisaan gitu. Sok itu sok we sok tanya ka para lalaki. Batin we nya gitu. Lamun giliran budak rada curin seutik, jika bapana pisan cenah gitu. Tara nyebut ka indungna nu butut-butut teh pasti ka bapana. Bener di keluarganya. Oh gitu. Budak teh meninggal dulu kumaha we bapana cek urang teh ngambek. Maunya bawa bapana kan geulis banyak. Udah budak awewe tuana. Mana mah juga tetangga urang. Kumaha bapana. Tetangga abdi ge hoyong hijrah. Hoyong hijrah di pertama alhamdulillah kadina baong gitu. Hoyong hijrah nyangu koneng kumaha. Bahkan mah abdi mah hoyong di Kurudung aya nama ceurik indungna. Topan sia teh lalaki. Ulah. Sincep dah yang ditiung. Geus bener hijrah nama geus. Tapi entong jadi ditiung. Oke. Biasa. Hayang buni teh. Marukankeun situ kudu abdi hoyong hijrahna secara kafah. Aduh. Bablasnya Betul apa yang dikatakan Teh Leli. Pengalaman Mang Wek, pengalaman begini. Saya pernah ditinggalin sama istri 3 bulan tugas negara ya keluar. Istri Bapak tentara. Tadi kau tugas negara katanya. Iya, ngajar Oh, di luar. ngajar. Iya. 3 bulan Mang Bek. Bingung itu udah ngatur gaji itu bisa. Oh. Asli. Ternyata yang jago mengelola keuangan tuh perempuan. Yang jago mengeluarkan suami. Oh iya Pan indung pengawasan ya. Tapi sosok Inggit Garnasi bagi seorang Teh Leli, karena saya di sini ada komunitas yang tentu founder Rumah Belajar Ibu Inggit Garnasi. Itu teh tentang apa teh Rumah Belajar? Jadi seperti kita ketahui ya, kita teh Bandung atau Jawa Barat ya, khususnya Kabupaten Bandung tuh punya seorang perempuan yang luar biasa. Tidak ada, ini menurut saya ya, tidak ada seorang sosok Soekarno yang kita kenal sekarang kalau nggak ada beliau. Gitu. Salah satu ya betul. Ya, cuma memang sempat tidak tertuliskan di dalam sejarah ya, seperti itu. Padahal kalau kita mau menilik ke belakang seorang perempuan Wanoja Sunda gitu ya, itu pernah menjadi penguat, pernah mengantarkan bukan hanya Soekarno, mengantarkan bangsa ini ke gerbang kemerdekaannya gitu. Nah, hal inilah yang membuat saya dan teman-teman gitu menginisiasi Rumah Belajar Ibu Inggit. Satu,
supaya bangga perempuan Sunda teh kudu bangga heula gitu. Gitu. Jangan ngomong da aku mah apa atuh tong kitu wae atunya. Udah da aku mah apa teh langsung lepas tangan gitu ya. Enggak gitu. Jadi kita harus bangga bahwa contohnya apa? Kan tetap harus ada role model ya. Harus ada sosok. Kita punya Ibu Dewi Sartika, kita punya Ibu Lasminingrat, punya Ibu Inggit Ganarsi dan banyak lagi perempuan-perempuan yang mungkin tidak terlalu familiar di sejarah gitu. Lamun lain orang Sunda deui saha tuh. Betul. Ayeuna hayo we protes gitu. Teu di aku atuh ku urang di aku gitu ku batur henteu teu di aku keun bae ku urang. Ayeuna lamun orang Bandungna sorangan orang Jawa Barat sorangan teu ngaku tong nyalahkeun batur atuh panya gitu. Bahkan teu ngaku dan terkenal gitu ya betul. Terkenal. Apa lo jalan Inggit Ganarsi tapi saha Inggit Ganarsi teh teu apa. Malah kampungna mah teu Inggit Ganarsi jalan Ciateul. Dan Ciateul, iya betul. Jadi kita menginisiasi Rumah Belajar Ibu Inggit karena memang ada Museum Sri Baduga membuka rumah tinggal Ibu Inggit itu menjadi sebuah rumah sejarah. Betul. Dan itu boleh dikunjungi ya beberapa. Walaupun kadang-kadang suka penuh PKL di depannya. Eta ininya menandakan Ibu Inggit itu merakyat pisan. Bisa saya eta mah. Itu tanda memang sosok pejabat-pejabat di Kota Bandung yang memang mengambil peran Ibu Inggit yang sangat merakyat sebetulnya. Betul kata Teteh. Da Ibu Inggit mah deket jeung rakyat kan bae kaki lima di numpuk di hareupeun. Dugi kahalangan ya teka ciri pisan barala sagala ta. Ketika kita pertama ke rumah Ibu Inggit waktu itu kondisinya memang memprihatinkan dalam arti bahwa tetangga-tetangga, terutama anak-anak muda, anak-anak yang tidak mengenal sosok ibu, itu tidak tahu bahwa itu tuh rumah pernah tinggal yang bernama Soekarno di situ. Soekarno-nya mah apa? Kusno. Apa Presiden Soekarno-nya mah apa gitu ya familiar, tapi tidak pernah tahu bahwa itu tetangga mereka gitu. Pernah tuh di dieu imahna teh. Tah eta gitu. Jadi kita masalah seminar mah udah bukan bagian kami, ada menjenuhkan juga. Ya kumaha ya carana supaya minimal lah orang Bandung dan sekitarnya tahu bahwa ada rumah Ibu Inggit dan Indonesia tuh rahimnya di sini loh. Ya. Boleh diproklamirkan di Jakarta. Tapi di dieu tadi pikirkeun teh. Di imah ieu gitu. Ayeuna meni gorobak ti ditu tidak pernah PKL teh nya. Ya tapi kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Tapi pernah ngobrol ke Bapak Wali Kota, ada wali kotanya kan di kita? Ya ada dong. Ya ada wali kota. Kalau ada kan harusnya Abi tuh bisa bersih harusnya. Soalnya ini sudah bersih karena sudah ditangani sama provinsi. Oh sudah tertangani. Sudah oleh gubernur berarti? Oleh gubernur pada waktu itu zamannya Pak Dani sih sudah. Pak Dani sudah ya. Tapi ada gubernurnya? Ada. Gimana kamu mengulang pertanyaan saya? Saya tuh wow. Lah jawabannya lagi, ayah sih ayah kan can wow teh. Jadi ada omat ulah sok pati-pati hayang lawujeng pejabat. Kitunya rarudetnya. Nah sok gancang poho maranehna mah. Oh gitu. Mending jeung urang-urang kieu inget wae ka mandi teh. Tapi da pejabat mah ka abi sok emut. Dasar emut naon abi mah cenah ningali cici teh sok iritasi cenah ningali abi. Oh. Iritasinya hayang ngecelakan ieu nih. Bener oge tapi. Sok kapeureumpeunan cenah pura-pura teu ningali we mun budak eta teh. Bener. Soalna leuna sok aya we pi masalaheun. Tah kitu rudet cenah. Orang Sunda mah make P aktivis. Enggak sih, sejak 98 saya tidak pernah lagi berteriak-teriak, Kang. Jadi rasanya habis suara kalau untuk berteriak-teriak. Lebih baik energi kita pendarkan saja kepada kawan-kawan gitu. Ayo kita bisa melakukan apa? Ayo nyalahkan batur emang malah ya selesainya. Mendingan kita berbuat langsung aja. Jadi saya teriak-teriak juga malah album tahun kemarin jadinya dan bubar band saya malah. Gitu ya, teriak-teriak dari dulu saya bubar. Ketua ya. Nah kemudian saya mendalami sosok Ibu Inggit. Ternyata banyak sekali petuah-petuah beliau, sikap-sikap beliau. Aktivitasnya apa sih sebetulnya yang dilakukan? Betul, oleh kawan-kawan rumah belajar Ibu Inggit itu? Kita kan beragam, mulai dari anak usia 3 tahun sampai nenek-nenek. Sampai aki-aki di sana. Jadi bebas, merdeka lah kita siapapun yang masuk sana. Jadi sebenarnya kita ada napaktilas sejarah. Napaktilas sejarahnya memang karena Rumah Belajar Ibu Inggit, di mana jejak-jejak Ibu Inggit dan Bung Karno yang ada di Bandung. Maupun yang di luar Bandung, di Bengkulu, di ND misalnya, di Blitar, Kediri. Nah itu untuk yang remaja yang seneng jalan, yang backpackeran, karetaan, naik kereta. Naik kereta ke Blitar, ke Kediri. Pak Haji Dadan nanti disponsori loh. Punten pisan. Karena PT KAI ternyata memang ini kersane Allah ya. Nyambung terus ini pembahasan. Selalu. Tidak direncanakan sama sekali. Tapi besok naik kereta, nyambung di PT KAI. Dan keren. Terima kasih loh. Ini bukan pujian ya. Betul. Karena begitu
sangat merakyat harganya untuk kami yang backpacker. PT KAI itu benar-benar menolong rakyat untuk dalam melakukan perjalanan. Di Kiara Condong, dugi ka Kediri, Gusti. Mun baso mah meureun 2 mangkokeun urang eta mah nyampe Kediri. Kaci Hapit Kiara Condong. Kodel. Aing keur pantun kodel wae. Ya, jadi ada napak tilas, Kang. Terus untuk anak-anak usia SD gitu, usia TK biasanya kita di sana ada mewarnai Garuda gitu, mengenalkan lambang negara. Kebangsaan lah ya berarti ya. Kebangsaan dan tentang rempah-rempah, Kang. Karena Bu Inggit ini kan bikin jamu. Cik ayo nama Kang sedih abdi mah ka budak SD teh. Tahu rempah-rempah anak-anak, tahu apa Royke cenah kitu. Punten untuk baru sebombo yang barusan. Tapi rada-rada. Nggak apa-apa, Teteh 2 kali lagi disebutkan. Mudah-mudahan mereka nonton dan dipasang gitu. Salah. Emangnya sedih? Berarti sedih Teteh sudah. Abi sedih kan? Kamu nggak usah ikut, dia aja yang sedih. Kan kamu bukan keluarganya. Kamu siapanya? Bawa emosi. Sungguh sangat peka ya, peka gitu, energinya. Dia memang fisiknya laki-laki, jiwanya wanita dia. Iya, jadi atas keprihatinan itu Ibu Inggit kan punya produk jamu, bedak, kansai dan ningrum, bedak sari pohaci. Sari pohaci. Sari pohaci. Sari pohaci itu sari produk Ibu Inggit. Ya, tapi mereknya kansai dan ningrum pada waktu itu. Terus juga klobot, rokok Bu Inggit teh. Klobot? Rokok, tembakau. Jadi kade, tembakau mah bukan pipis iblis, tembakau. Bukan, memang bukan. Betul. Jadi itu bahkan memang kan ini juga nanti obat. ada beberapa produk rokok, kalau mungkin nggak tembakau yang akan ada di kita sebetulnya. Iya, tembakau gitu, untuk obat. Jadi mau melakukan pengobatan ala-ala tradisional. Nah ini yang pengen kita tularkan kepada ibu-ibu muda, mamah-mamah muda. Jadi cek atuh lamun misalnya budak panas saeutik tong mus-mus gura-giru, bukannya tidak boleh ke dokter. Tangani dulu sendiri, kerok ku bawah. Gitu, kerok ku bawah. Da urang teh di dapur kita teh banyak sekali obat-obatan. Kemudian kita sama anak-anak remaja kita bilang begini, kamu tahu yang membuat penjajah datang ke negara kita itu adalah mengambil rempah-rempah. Saat ini ketika kalian dan adik-adik kalian tidak tahu jahe mana, lajak mana, koneng mana, cikur mana, kapolaga mana, bagaimana besok lusa jika penjajah itu datang ke negara kita kembali ngangkut di harapan panon orang cicing we da teu wauh teh. Data apa? Apana kanu sasetan teh nya. Betul, dasar sasetan. Sasetan. Nah, hal inilah hal receh sih Kang yang kita lakukan remeh. Bukan itu jujur bukan receh dong. Tapi mendasar gitu. Enggak, itu bukan jangan pernah menganggap perbuatan seseorang ya, ini siapapun yang nonton, walaupun pelakunya nyebut itu receh, tapi jangan sekali-kali menganggap perbuatan seseorang yang melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kemasyarakatan, nilai-nilai positif yang memberikan manfaat dianggap receh oleh kita karena belum tentu kita mampu melakukan itu. Disebut receh. Tolong tepuk tangan yang ada di sini saya ngomong itu. Ya saya kade serius. Karena belum tidak banyak wanita yang bisa melakukan itu atau bahkan mau seperti Teh Leli gitu. Kenapa saya sebut receh, Kang? Iya. Karena kegiatannya menggunakan uang receh 3.000 perak. Iya, dan memang duitan meureunnya teh. Apa merah putih, Kang? Merah putih teh ya. Jadi gini, anak-anak tadi pasti receh 2.500, 3.000. Tah eta pasar Astana Anyar dak. Betul. Cika ditu peser ya tah, koneng nu mana, laja nu mana. Sok peser we ka ditu. Nu kumaha? Sok ke pasar Astana Berarti pelajarannya langsung experience ya. Langsung. Udah gitu dia kan pulang terus bawa katanya ini kunyit, katanya ini laos, katanya ini salam sereh. Kok mirip ya? Keredak, ambe. Wah iya beda ya. Ya ini gunanya kunyit ini kalau kalian sakit perut, kalau kalian luka, bla bla bla. Akhirnya kita menjelaskan. Oh keren pisan. Anak saya pun sama kemarin ke warung terus datang teh ini kunyit, ini Laos, ini Kamboja, ini Vietnam, Asia. Lain rempah. Kita lanjut lagi nanti ya. Lanjut Bang Adel. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adara ma fil milahi sholatan daimatan bidawabil mukilahi.
Badai pandemi yang melanda dunia memukul berbagai sektor usaha, tidak terkecuali PT Kereta Api Indonesia Persero. Pandemi ini menempatkan manajemen KAI ke dalam tuntutan luar biasa bahwa perusahaan sedang menghadapi krisis. Perlu penanganan yang mengedepankan manajemen krisis dalam merespons dampak yang ditimbulkan. Transformasi merupakan pilihan yang tak terelakkan untuk KAI agar bertahan dan berkelanjutan dalam rangka mencapai visi dan misi. Transformasi bisnis dan budaya perusahaan mutlak diperlukan. Perubahan budaya perusahaan yang mengedepankan nilai akhlak diharapkan mampu menjadi senjata andalan menghadapi badai pandemi serta saat badai telah usai. Disiplin dan kecepatan eksekusi merupakan hal yang tidak dapat ditawar. Bunga yang indah dipetik dari usaha, kerja keras, dan penanganan yang tepat dan cepat. Sinergi anak usaha dalam pembangunan investasi perusahaan juga selalu ditingkatkan. KAI juga terus melakukan upaya kerjasama dengan eksternal. Stakeholder management yang baik mutlak dikembangkan guna menjaga kepentingan perusahaan. Demi mewujudkan transportasi yang bersinergi, telah dilakukan penataan stasiun sebagai simpul integrasi moda transportasi. Layanan lanjutan moda transportasi terus dikembangkan, baik penumpang maupun angkutan barang. Hal tersebut menunjukkan komitmen PT KAI untuk terus berbenah diri, serta siap menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Sanes bade culangung heureuy sareng ajengan niat hate arek pupulung da rumasa santri kalongan sanes kirang hormat buku ngalap berkah bekel keur kabeh umat sangkan salamet dunia akhirat. Amin. Iya jika nanti nu nonton aya nanti nuju ngaso karena kan onten nembe mulai tarawehan. Tarawehan. Terus buka teh ngaros teh ieu tah. Naon eta teh Kang? Arabian kebab Bang Aji. Anu Arab gede. Arabian. Arabian kebab Bang Aji. Kenal? Wo, eta tadi pas mun dia pan kedak ieu. Aing. Haturun pisan Bang Aji sekolah wargi ieu kebabna painten kayak beres. Iya langsung disikat ya. Sikat. Jadi buat nu nonton nu Jabar channel Guar Budaya seueur tempatnya di mana-mana ge aya ieu mah. Terus satu nu ge ka halte bako. Tadi kan Teh Leli nyerat nyarioskeun non? Bu Inggi teh tembakau, Klobot. Iya. Klobot ya halte bako ke kerja sama ya. Tah, urang ada amalan. Produk Bu Inggit dilebetkeun di halte bako ditolabol ilmikeun di kolaborasi tolabol ilmi kolaborasi maksudnya eta tah eta lamun ngahiji disebutna kolaborasi dan tolabol ilmi lamun papisah disebutna silaturahim. Nya orang pisah jeung kodel nepangan nu lain rek silaturahim we kan nu lain gitu. Pisah jeung didinya. Ge nul pisan ka Mang Nedi Sopian halte bako ieu
Kan ini nemenin saya nanti ada liputannya. Nganjang Kak Kiai. Berkah ya. Amin insya Allah teh. Alhamdulillah kami di pesantren pertama. Saking ku berkahna gebret hujan. Luar biasa. Barokah ya. Barokah. Hujan turunnya malaikat kan menyertainya. Kudu ngadoa gitu. Sareng Pak Kiai naman teu tepang abdi teh. Kaujanan we ya. Tapi aya hiji bener imah Kiai. Karena Rasul kan mencintai hewan teh kucing piaranana. Aya ucina ngalelendean we ka abdi teh. Kami diantepkeun we kieu. Lah ieu meureun Kiai. Hewan peliharaan Kiai ku abdi teh. Setidaknya dilus-lus Pak Kiainya. Lulus ka mana Pak Kiai. Rinanya. Mepes ke yangnya Kak Ucing. Ada punten Pak Kiai Asep Jamaluddin ya. Di Al Husaini abi teu kantos tapa teu kawenehan tepang tapi teh. Urang baca komen heula teh. Oh, siap. Ngaburu dulu ya. Iya. Aya Mohasa. Semoga acara Guar Budaya tetap ada selama bulan suci Ramadan. Alhamdulillah ya tuh. Kan Gusti aturan pisan doana Mabes Damar Jagad. Cicalengka hadir Kang Ip, Zulkifli, Mang Rijal mana suaranya? Ada tuh. Ivo Hindayanti, oh mah dulur orang deh nya. Iya mah. Penari teh teh. Muridnya, penari dia mah menari di atas penderitaan orang lain. Kade Teh Ivo nuhun pisan. Mantap jiwa, manfaat pisan baraya, sukses terus kanggo Sony Bebek, Dede Kodel sareng timna, salam we ka Pak Ustadna. Oh, ka Pak Ustad sah di dieu nu aya nya. Kayak ka di dasar. Kayak disaurkan ka Uskod. Ustad Kodel. Aya acan hey. Kang Sakir Muhammad pun ramah di Sukamana cenah salam oke. Made in Turkiye Kang Kodel Kang Alek request atulah wujud kidam bako wujud kidam bako muhalafatul lil hawadisi kiamu binafsihi wadaniyat kudrot irodat la 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 la. Udi Supriyadi mantap Kang jadi terang sejarah. Tuh. Jadi terang sejarah. Roni A. Iya Roni A teh anak panggedena. Roni B kan. Roni B, Roni C gitu nah. Ta anu bungsu mah tapi sanes Roni. Megi. Z. Dangdut. Leres. Ayah. Ternyata apal ya nama anak pertama dulurna Megi Z teh Roni A. Hatur nuhun sejarahna. Nasab gitu. Akhirnya apal abi. Abizar Channel luar biasa keren pisan. Ah kieu we urang-urang bari heureuy tapi danu hebat tem bintang tamuna orang-orang narsumna orang-orang nu belegumna. Kalah badminton gitu. Mana ya nu bade narosok mangga ya aya nu naron teh jadi di dieu teh rame. Di dieu mah tara prokes di dieu mah. Pro Indonesia urang kata. Naon prokes? Kan negara orang Indonesia. Pro Indonesia dong dan pro NKRI. Harga mati. Asik. Kalau bisa tawar-tawar. Bra. Pro KI. Masuk di teman-teman Ansor di eta muslimat tetapi di mana eta? Di Fatayat. Sok ieu perurusan perempuan ieu teh bade naros sok mangga. Sok bade. Punten abi tos nikah punten. Abi tos nikah. Harusnya kadinya wae teh. Nya sok rada menjurus. Bade sok ieu berkaitan dengan wanita oge bilih aya mangga ti tuh aya budak itu tuh ti Uninus. Ieu teh. Saya lagi ngomong sana. Ya kan. Sana. Oh, sana ya. Tak ada di sini sekarang. Kau tanya apa? Aku tanya ini Bang. Batang kegerona emak. Bang. Ya, teteh kan apa banyak sekali gitu ya kegiatannya sebagai aktivis sebagai apa. Tapi pernah ada enggak istilahnya yang menyudutkan teteh gitu? Oh jelas. Bahwa yang miring itu ya. Lu ngapain sih lu cewek ngapain gitu-gituan gitu. Ya, istilahnya betul, gitu. betul. Ada enggak teh? Gitu? Ada. Nah.
Ada sayang ada. Jadi ngikutin Bataknya. Salah teh, ku aing. Weh, kalau. Ya. Ini baturan orang. Ya, itulah Sopan. dunia yang disebut apa? Emansipasi bablas kalau menurut saya. Emansipasi bablas. Jadi ya saya juga tidak memungkiri ada ini. Geus deh atuh awewe mah cicing we di imah menisok. Sebenarnya itu lebih ke dia tidak bisa menerima bahwa ada perempuan yang bisa melakukan apa yang dia lakukan atau bahkan lebih. Sebenarnya lebih ke situ. Dan di sini juga si perempuan jangan merasa emansipasinya bablas, Ya, jangan betul. merasa ingin menguasai karena peran perempuan Emansipasi itu kan proporsional kan. Betul. Karena di sini mudah-mudahan ya di acara ini kita bisa saling menyikapi bahwa perempuan itu bukan untuk menguasai pria, tapi perempuan itu adalah penyeimbang. Penyeimbang, balancing. Iya, jadi mohon maaf ini kan bulan April ya, bulan emansipasi wanita ya. Oh, kita betul, mengenal ya, Ibu Kartini betul. kan ya dari Jepara. Dan bulan puasa juga. Bulan puasa. Jadi sebenarnya kalau saya boleh menyinggung di sini dalam hal emansipasi wanita, yang selama ini kita anut emansipasi wanita adalah dari sudut pandang Barat sebenarnya. Ya. Nah sebenarnya kita kan orang Timur Betul. gitu, bahwa ini di luar konteks Muslim ya, Betul, tapi betul. memang itu sudah diajarkan juga. Jadi ketika istilah habis gelap terbitlah terang, itu kan dari kacamata yang dijelaskannya dari Nyonya Abendanon itu dari orang Orang Eropa, sana, orang betul. luar gitu Betul. kan. Nah kita tidak bisa mengadop, bukan berarti salah, bukan berarti keliru, tapi cerdas-cerdaslah mengadop ke ketimuran kita Ya, gitu. ya, betul. Dan bagi saya harus koreksi juga. Bukan berarti kasur, dapur, dan sumur itu Nah. adalah bukan berarti pemisahan tuh bukan. Justru nilainya justru tinggi sebetulnya. Nyata teh rudet atunya. Betul, cuma disalahartikan oleh mereka bahwa awewe mah nu penting mah dapur, kasur, Iya. jeung sumur teh dikecilkan, padahal peran itu teh disempitkan. besar. Ya, Yang sekarang- sesungguhnya gitu. Sesungguhnya tuh Betul. besar, cuman mereka malah memaknainya menjadi Iya, diperkecil. disempitkan Betul. artinya. Bahkan justru menurut saya itu mendiskriminasikan arti perempuan sendiri Betul. sebenarnya. Sekarang kayak kenapa ini balik ke Bu Inggit ya. Bu Betul. Inggit bukan seorang intelektual. Beliau tidak bisa membaca dan menulis kecuali mengaji ya, Oke. karena lulusannya bukan lulusan pernah sekolah di pesantren. Nah ini, Nah. Ibu Inggit itu tidak bisa membaca Baca dan dan menulis, menulis. tapi mengaji. Mengaji. Jadi Berarti artinya mengenal huruf-huruf Arab, betul, ya betul. betul. Tapi Hijaiyah. beliau bisa mengantarkan seorang Soekarno dan juga teman-temannya, Hatta, Ali Sastro, Mr. Cipto, Muhammad Yamin yang kemudian kita kenal sekarang menjadi Betul. para pendiri bangsa. Teh. Meetingnya kan di rumah itu. Sanes meeting hungkul, tuang leueut, kue kuah cai cau teh di Leres. Ibu Inggit Leres di eta. situ. Karena apa, Kang? Logika tanpa logistik teh radikal. Logika tanpa logistik. Makanya ya Radikal. cinta itu kadang-kadang nggak ada logistik. Logika. Logika. Oh. Kan gak enak ya teh dengan. Cinta itu, gitu kan. Iya. Wow. Sok iya wae. Jadi kalau Kang, ya saya. Cek saya ge lamun heureuy we jin ieu sok mindahkeun. Ngiringan gitunya, aduh. Tadi Teh Leli nyebut memungkiri. Itu kalau ke kiri Teh, tapi kalau ke kanan kan membungkanan. Nah Teh, dari Teteh sendiri menyikapinya seperti apa gitu? Menyikapinya. Ketika ada tadi yang Ada tadi, negatif iya. itu. Ya sebenarnya nggak perlu dengan ketersinggungan sih kalau menurut saya, karena kita paham lah ya para pria-pria itu kan egonya luar biasa ya, Iya. gitu. Iya, tahu nggak sih kalau pria-pria sebel saya masalah. Hei jangan rupi dong. Oh iya, salah ya. Kan Eke hostnya. Desa kan cuma pengamen. Eke, Oh saya salah ya. aku kesel. Jadi saya tidak menyikapi Gagal sekarang. gagal. Gagal. Jadi awalnya saya juga begitu. Ya, tidak perlu disikapi lah. Justru dengan perempuan kekuatannya pada kelembutannya kalau menurut saya. Ini sebuah diksi yang luar biasa. Kekuatannya adalah kelembutan. Coba bayangkan. Jadi awalnya bahasanya- ternyata kaciri karena lembut. ngahiliwir. Karena bangsa lembut. Kelembutan. Lembut itu kan artinya tidak terlihat. Memang hal yang lembut itu kan sebenarnya tidak terlihat. Iya. Jadi kalau dilawan Kang Kodel, keakuan laki-lakinya nggak mau. Kan. Malah ketika kita melawan, dia akan makin des.
terinjak. Di situ tetap perempuan teh kayaknya teh salah gitu kan. Tapi kalau kita kalem atuh Kang, dari dia teh bade ngabantosan, Akang kami teh. Terus langsung cik Akang naon bade cik kopi, pisang goreng, kumaha ieu teh gitu. Masuk aya ormas tuh kadarinya teh gitu teh. Oh gitu teh ya pan gitu. Wih enak. Cik atuh Mas. Jadi kita lebih main peran sebenarnya gitu. Betul. Emosi, ketersinggungan, pakai lelembutnya tadi. Betul. Terus gitu. Bagaimanapun bargaining position sebetulnya orang sangat nista sekali pola pikirnya ketika melihat sosok wanita yang berkarya, bukan ngarojong malah ngaririwe. Itu kan sebuah apa ya pemikiran yang sangat menyedihkan ketika ada sosok perempuan yang memang dan ngaguar tokoh Sunda, tokoh Banu, tokoh Parahyangan yang mengantarkan sosok pendiri bangsa ini. Bapak bangsa. Wow, luar biasa. Teh, ada beberapa daerah yang diikuti sama Ibu Inggit kah pada saat Bung Karno dibuang? Iya, kalau di Jawa Barat sih favoritnya Pangalengan ya. Oke. Karena Bu Inggit memang orang Kamasan kan, Banjaran. Iya, betul. Terus seringnya Bung Karno tuh niis lah ada sebuah tempat punya penduduk di Pangalengan. Kemudian dari ujung Genteng, ujung Berung, ujung Kulon itu semua disinggahi. Karena Bu Inggit walaupun bukan seorang intelektual yang bisa baca tulis tadi, tapi Bu Inggit punya peran penting menjadi penerjemah. Karena kan Soekarno kan tidak mampu berbahasa Sunda dengan baik dan benar. Sementara bagaimana komunikasi dengan rakyat sampai ketemu dengan Pak Marhaen yang seperti itu ya. Bung Karno itu berbicara pakai bahasa Indonesia sama Bu Inggit, kemudian diterjemahkan pakai bahasa Sunda. Jadi kayak, mang ya kudu merdeka, orang teh sahur Bung Karno teh merdeka teh kieu. Jadi Bu Inggit itu perannya bukan kaleng-kaleng. Iya, bukan hanya sekedar translator, ternyata makan bisa siapa aja kan sebetulnya. Jadi Bu Inggit memang menyampaikan tentang, ikut berjuang menyampaikan tentang kemerdekaan terutama di Tatar Sunda pada umumnya. Dan ya itu tadi juga menyediakan logistik untuk para yang kita kenal W.R. Supratman, yang kemudian kita kenal lah saat ini. Saya mohon maaf mau nanya nih, mungkin agak tengil pertanyaannya ya. Menurut Teteh sendiri ya, kenapa Ibu Inggit begitu dikecilkan di Indonesia? Sosoknya ya, tidak setenar dengan mohon maaf istri Presiden Soekarno itu kan ada beberapa dan memang itu yang sangat dan kalau memang literatur saudara gitu ya. Iya benar. Literatur tentang Bu Inggit memang sangat sedikit sekali kan. Karena Bu Inggit ini baru ngetrennya baru sejak 2010 2011 orang baru mulai oh ternyata Bu Inggit gitu. Karena di buku-buku sejarah ya yang kita baca pun tidak familiar. Hanya dari 9 istri Soekarno, istri keduanya Inggit Ganarsi orang Bandung. Udah aja penuh sakit itu. Tidak pernah diceritakan lagi apa sepak terjang. Padahal dari ke-9 istri yang tercatat itu, Bu Inggit lah yang paling lama mendampingi Bung Karno. 20 sejak mahasiswa. Mahasiswa tebogan naon pisan. Sebenarnya dikukut lah ibaratnya dibuat karakternya. Jadi kenapa tadi pertanyaan Kang Sony, kenapa tidak terkenal? Memang ya ada berbau politisnya ada. Ini bisa saja salah. Ini bisa saja salah. Nggak apa-apa, kita memaknai apa yang kita lakukan sehari-hari. Karena ini kan juga saya berbicara begini juga bukan tanpa data ya. Maksudnya kita juga sering ngobrol, kenapa sih kok Ibu tidak terangkat, tidak terekspos. Satu memang politis yang ditinggalkan Orde Baru luar biasa. Jadi jika bicara tentang Inggit Ganarsi pasti akan berbicara tentang Soekarno. Akan berbicara tentang kekuatan Soekarno. Akan bicara tentang Orde Lama. Kekuatan Soekarno, bagaimana seorang perempuan yang mendampingi sosok besar Soekarno. Itu juga luar biasa. Nah, mungkin itu salah satunya. Artinya ada kepentingan lah ya. Ada kepentingan-kepentingan. Ini juga saat ini mulai membumi lagi lah di tanah Sunda maupun seantero Indonesia lah. Nama Bu Inggit Ganarsi mulai diangkat lagi di media sosial dan lain-lain. Dan itu cukup menyenangkan bagi kami. Kunjungan pun ke rumah sejarah itu sudah cukup ramai saat ini. Alhamdulillah. Guru-guru sejarah sekolah Bandung juga sudah mulai memberikan tugas anak-anaknya untuk datang ke sana. Itu udah pasti tertarik garis dari mulai Inggit Ganarsi pasti ke penjara Banjai, pasti ke Gedung Indonesia Menggugat, itu sudah pasti. Karena itu satu lingkaran, satu lingkaran. Dan itu cukup menyenangkan bagi kami para penggiat sejarah bahwa bagaimana kita akan, tadi kan disebut NKRI harga mati. Bagaimana karena harga nego sih. Boleh lah ya, sebenarnya
Karena gini. Skill lah tes. Ketika kita bicara teriak-teriak save NKRI harga mati. Cik atuh lingkungan kamu dulu dikenali. Itu. Jangan jauh-jauh. Bagaimana baru mau berbicara tentang Indonesia raya besar. Ketika cik atuh sok Ibrahim Aji teh saha eta teh ngaran di Kiara Condong ngaran saha. Apaleun. Eta teh sok Apaleun Bapak Ibrahim Aji saha. Saha gitu saha kan. Si eta teh cenah. Ya jadi peran perempuan dalam kebudayaan Sunda ya. Karena Teteh tadi bilang Sunda, kemudian bagaimanapun karena Teteh memang keturunan gitu ya. Tapi Teteh bilang bahwa saya mah tidak merasa keturunan atau apapun karena memang sudah lahirnya di sini sudah. Nah, sepenting apa sih sebetulnya sosok wanita memahami kebudayaannya sendiri dalam kita lintas agama dulu ya. Tentang Sundanya itu gitu loh. Sepenting apa? Karena kan memang budaya kita sedemikian luhungnya gitu loh. Pisan tukang da eta teh pondasi adab atuh. Adab teh amun akhlak mah deg-degan ya adab lah. Pondasi. Karena ya budaya, akhlak itu diciptakan ya dari budaya. Hasil misalnya kayak gini cuci tangan we nya kayak ayeuna geuning da ti kapungkur kayak tuh di tingali mencuci tangan sebelum makan, kebersihan sebagian dari iman, tapi kan hanya retorika buat kita. Sekarang ketika ada virus corona baru rame. Cika mana bae atuh. Bumi baheula mah teh di payun teh aya gentong. Padasan teh. Padasan kanggo kokocok, kanggo cacar lembut kamu itu terus di kapungkur budaya. Nah, itu teh budaya. Cuma kitanya lalai, kita lupa. Ya kacamata barat teh terlalu mendominasi kita. Oh, ke dalam rumah pakai pantopel, gitu. Cik, ya tidak apa-apa pakai pantopelnya mah tidak masalah, bebas merdeka we. Cik, ada budaya. Nah, tadi itu ibu adalah madrasah pertamanya anak-anak. Apa yang dilakukan oleh ibu, otomatis itu yang akan dilakukan oleh anaknya. Misalnya si ibu, Cep, hayo atuh tuang, cuci tangan dulu ya, cuci tangan. Iya. Jadi nanti sampai besar itu akan terbawa. Itu budaya loh, Kang. Betul. Karena kita sering terjebak. Budaya itu orang atraksi budaya. Budaya teh naon? Nari, nyanyi, lebih terjebak kepada itu kan atraksi, ya kan? Ya itu atraksi. Sementara perilaku, tata ucap itu juga bagian ada budaya. Betul. Terus kayak misalnya di kampung adat di Cipta Gelar, tuang entong di tanggeuy, gitu, di kahandakeun tradisinya. Nah itu kan budaya. Betul. Dan itu bukan masalah mistik dan lain-lain atau bid'ah teh hanya melak kudu jojogedan. Betul, tata titi heula. Mohon mipit amit teh. Terus kan orang nih anak-anak muda sekarang nanya, bidah pisan eta cenah rek melak musrik meni kudu di jojogedan ke heula tong poho. Tong musrak sih pemain musrik kan. Musrik. Jadi jangan lupa makhluk hidup itu ada 3. Kan belajar biologi merenya manusia, hewan, tumbuhan. Ngan tumbuhan mah tara dianggap hirup teh, geuning da teu bisa ngomong, teu bisa lumpat. Jadi teu kena diajen. Teu kena diajen padahal teh bernyawa dan kita eta lebih membutuhkan tumbuhan. Urang mau bisa hirup teh logistik tidak ada dari tumbuhan. Oksigen teh ti saha? Oksigen teh ti saha eta teh? Pan lamun bahasa Sunda teh mah kade ulah sok ngalalawora kana tatangkalan. Ieu teh getih jeung getah. Aduh ya abi mah nyan ieu pamit kada aya abi kan bade lael teh ayeuna janten. Ayeuna teh urang teh minggon kadua nya berarti. Laras, minggon kaduanya, minggon kadua sesi saum nuju wanci-wancina persiapan teh abi kan nu ngulem ke abi itikaf di babara masjid. Aduh, alhamdulillah. Bagian naon teh, Kang? Sesapu abi. Batur nu itikaf nama gitu. Aya inspirasi, Bang. Kumaha? Jadi istri perempuan itu atau wanita. Wanita terdiri 3 suku kata. Ni, dan ta terdiri kan. Tadi dia ngomong apa? Terdiri dari 3 suku kata wanita. Maksudnya mau itu tadi ya. Wajahnya cantik, sangat menawan. Wow. Ni, niatnya tulus untuk menyayangi laki-laki. Tapi sayang cintanya ditolak sama Kodel. Saya sok. Bagus sekali itu, sungguh. Mahakarya. Tapi sebelum menutup usianya Kodel, acara. Masih terbawa emosi. Sebelum menutup acara ini, Teh Leli itu punya monolog
Tentang Ibu Inggit Garnasi. Nah, betul. Ini penting sekali buat orang-orang biar bisa melihat karena Teh Lely juga aktif di drama ya, aktif di storytelling, teater. Ini Teh Lely tuh aktif loh. Kalau saya aktif di nonton Teh. Apa artinya teater tanpa penonton? Saya paling penting. Paling penting. Walaupun satu orang, penonton itu harus kita hargai. Karena dia berarti mengapresiasi walaupun satu orang. Betul, betul. Maka saya bakal mana sorangan, weh. Pengumuman ya Teh. Pengumuman. Mari kita pemirsa NU Jabar Channel Guar Budaya, kita akan ngelihat Teh Lely monolog. Ada judulnya Teh? Inggit Garnasi. Kisah-kisah Ibu Inggit Garnasi sama dampingi Inggit Garnasi. Satu penggal atau dua penggal aja silakan. Bagian yang mana nih? Bagian yang mana? Perkenalan atau pas sedih atau pas gogoakan atau kemana? Saya pengen yang mesra. Kepada Kusno ya. Kepada Kusno. Berarti episode nuju ngalongo Kusno di Penjara Banci. Ini. Gitunya. Iya, ribet amat sih. Saya mau nonton. Ini kan nonton. Soalnya aduh. Kang suasana Kang aduh. Oh iya, dibangun. Di suasana. Ambience. Dedeh teuing kasep. Keun wios. Perjuangan yang sedang kita lakukan ini tidak ada yang sia-sia. Saat ini mungkin ragamu terkurung dalam jeruji besi. Tetapi merdekakan terus jiwamu. Jangan sampai terpenjara. Kau tahu Kusno? Cintaku padamu bukan cinta birahi. Cintaku padamu atas nama Tuhan dan rakyatku. Sing kuatnya kasep. Keun. Enggit mah satia, tong hariwang urusan sagala nama, aya enggit. Sok we kasep. Aya nama pikirkeun kumaha urang merdekakeun tanah air junjungan urang ieu. Inggit siap lahir batin mendampingimu Kusno. Sabarnya kasep. Tidak ada yang sia-sia. Tidak tercatat di bumi. Yakinlah kasep akan tercatat di langit kelak. Luar biasa. Saya merinding karena monolog itu bagaimana membangun theater of mind. Betul. Ya, karena bukan apa, monolog berkaitan dengan theater of mind itu karena yang dilihat adalah sosok yang bernarasi. Betul. Tapi kekuatan theater of mind itu narasi ini menggiring kita masuk ke alam yang dicerita. Saya langsung membayangkan sosok panggilannya Enggit ya. Enggit, ya. Coba, saya langsung Enggit berarti sosok Enggit berhadapan dengan suaminya Kusno yang terhalang oleh jeruji besi. Sabar, itu kan luar biasa. Teteh nuhun pisan dan harusnya yang di sini juga merasakan sensasi tahu Pak sosok perjuangan perempuan. Luar biasa sekali Teteh. Hatur nuhun pisan sudah mampir ke sini ke Guar Budaya. Ulah kirang-kirang hapunten abdi mah geuning kieu. Sami ulah kapok abdi oge lah. Henteu abdi nuhun pisan seueur pisan ilmuna nu tiasa di Guar ku abdi nu karekaresan. Mudah-mudahan juga nu nonton di NU Jabar Channel hari ini Guar Budaya ada sesuatu yang bisa didapatkan di pemaparan Teh Lely ini. Amin, mudah-mudahan menginspirasi. Ulah kirang-kirang hapunten sekali deui. Hatur nuhun ka PT KAI, kemudian ke Vintage Bandung, ke Bang Ali, Halte Bako, pokoknya mah hatur nuhun pisan ka sadayana. Abdi Sony Bebek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Kang Kodel, Kang Alek. Wancina lapar keur meujeuhna ditahan, betengkar rasa duh kukurubukan, lamun lain dasarna ku kaimanan, sirop jeung gorengan siga nu ngagupayan. Nampi pisan abdi kana kaayaan, da kuduna puasa mah dilakonan, ukur istighfar anu dilobaan, ningali nu make lejing tu keur lelempangan. Astagfirullah
Astagfirullah, abdi pasrah, abdi lemah. Astagfirullah, astagfirullah, abdi pasrah, abdi lemah. Hatur nuhun pisan Kang Sony.